Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan karena lindungan-Mu dan terang hidup kami. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai kehidupan kami. Berikanlah roh hikmah untuk memahami firman dari-Mu. Berfirmanlah Kau ya Tuhan, curahkan anugerah-Mu bagi umat-Mu yang berdoa padamu, selalu dapat berkat-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan harian hari ini Sabtu tanggal 15 Mei 2021, tertulis di Kolose pasal 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Asamolo nang rapamu di pahehe doh Kristus, jalai hamuma akan digijang, dari sido Kristus sudul bisiamu di bata. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan. Sebagai topik dari nats ini, mencari yang di atas. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose adalah daerah jajahan Romawi yang letaknya di jalur utama dan merupakan tempat bertumbuhnya segala macam agama yang aneh, peramalan, aliran kebatinan, dan penyembahan berhala modern. Ketika Paulus menulis surat ini kepada orang Kristen di Kolose, ia prihatin bahwa sebagian dari mereka sedang dipengaruhi oleh ajaran sesat dan kosong. Dengan hal itu Paulus mengingatkan, hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafat-filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus yang kedengarannya surgawi, tetapi akan membawa mereka ke neraka. Bagaimana reaksi Paulus? Ia memulai dengan mengingatkan umat Kristen mengenai keunggulan Kristus di atas segala sesuatu dan semua manusia. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, kata Paulus, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Pandanglah pada Yesus, kenali siapa Dia, dan saudara-saudara tidak akan tersesat. Paulus meminta dengan sangat agar kehidupan kita menjadi bukti utama bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan. Engkau telah menjadi ciptaan baru, katanya. Yang pertama, sekarang hiduplah sesuai dengan itu. Kepercayaan yang benar dan perilaku yang benar selalu berjalan bersama. Yang kedua, hanya firman Allah yang kekal, dan firman itulah yang dapat menyelamatkan kita dari dunia ini menuju tempat yang kekal, yaitu surga. Ketiga, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, karena dengan darah Kristuslah kita diselamatkan dari maut, kematian, dan dari dunia ini. Yang keempat, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan mau dipengaruhi harta duniawi ini. Kita harus tetap percaya bahwa kewargaan kita ada di dalam surga, di mana Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah.
yaitu untuk membuka jalan ke surga bagi siapa yang percaya kepadanya. Dengan demikian kita harus mengutamakan hidup di dalam firman Tuhan dan selalu mencari dan mempelajarinya dimanapun kita bekerja dan berada. Oleh karena itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita dalam segala tugas dan segala aktivitas kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin.